Hai Adik Rayakta, hari ini bersama aku Livia Ririn, kita akan bahas uraian singkat soal UTS tahun lalu di mata kuliah praktik audit. Langsung aja ke soal yang pertama, kita diminta untuk menjelaskan bagaimana seorang auditor mengevaluasi apakah bukti audit yang telah diperoleh merupakan bukti audit yang berkualitas sebagai dasar pemberian opini. Jadi, bukti audit itu dikatakan berkualitas sebagai dasar untuk memberikan opini ketika bukti audit ini sudah memenuhi dua syarat. Ada syarat ketepatan dan ada syarat kecukupan bukti. Syarat ketepatan ini adalah ukuran tentang kualitas bukti audit. Nah, jadi kualitas bukti audit ini ada dua nih, ada dua lagi syarat bukti audit dikatakan berkualitas. Yang pertama, bukti audit tersebut relevan. Relevan ketika apa? Ketika bukti audit tersebut sudah sesuai dengan asersi yang akan dituju atau asersi yang akan diuji oleh auditor. Contohnya ya, auditor akan menguji akun piutang, asersinya right and obligation. Berarti kan auditor mau lihat nih apakah piutang itu yang disajikan perusahaan itu memang semuanya masih hak dari perusahaan tersebut. Maka bukti audit yang nantinya auditor perlukan adalah berupa konfirmasi kepada pemegang piutang atau customer dari perusahaan. Nah, jadi bukti audit yang paling relevan adalah itu karena sesuai dengan asersinya. Nah, itu yang relevan. Lalu kedua, bukti audit dikatakan andal. Andal itu misalnya ketika kita bisa membedakan sumbernya nih. Ada sumber internal, ada sumber eksternal, kemudian kita lihat juga SPI-nya ini sudah baik atau tidak. Ini berdasarkan test of control ya. Lalu kita juga lihat apakah bukti ini bersifat tertulis atau tidak. Apakah bukti ini berupa dokumen resmi atau tidak. Semua itu ada tingkat keandalannya. Jadi misalnya ketika kita lihat nih, perusahaan ketika kita melakukan evaluasi pengendalian internal, ternyata sistem pengendalian internal atau SPI-nya perusahaan ini sudah sangat baik. Maka dapat dikatakan bahwa bukti audit yang disajikan oleh perusahaan itu semuanya andal. Karena ya memang pengendalian internalnya sudah baik. Berarti bukti audit yang dihasilkan dari sistem pengendalian yang baik itu dapat dikatakan andal. Lalu yang kedua, misalnya dokumen tersebut kita lihat lagi, ini dokumen resmi atau tidak. Ketika dia dokumen resmi, maka tingkat keandalannya akan lebih tinggi. Sumbernya, ini sumbernya dari internal atau dari eksternal. Biasanya sumber eksternal tingkat keandalannya lebih tinggi karena memang ya tidak ada suatu kepentingan gitu di dalam laporan keuangan tersebut. Tapi ya belum tentu juga sumber dari internal juga bisa dikatakan andal ya ketika yang tadi itu SPI-nya udah baik gitu. Jadi itu tentang andal. Lalu syarat yang kedua yang harus dipenuhi adalah tentang kecukupan. Ini adalah ukuran tentang kuantitas bukti audit. Kuantitas itu apa ya? Seperti kita ketahui bahwa kuantitas tersebut adalah berapa banyak bukti yang diperlukan berdasarkan penilaian atau risiko salah satu material yang telah dilakukan oleh auditor di awal. Nah, jadi auditor ini kan di awal ketika dia akan mengaudit ya, dia akan melakukan penilaian terhadap pengendalian internal, pengendalian risiko. Jadi auditor nantinya ketika dia sudah melakukan penilaian tersebut, dia bisa menentukan nih, berapa sih banyak bukti yang diperlukan dari tingkat risiko yang sudah ditentukan di awal. Ketika perusahaan atau auditor dalam mengaudit ini resikonya tinggi, maka bukti audit yang dia perlukan itu akan cenderung semakin sedikit gitu. Karena ya maaf, bukti audit yang perlukan cenderung banyak karena memang risikonya tinggi. Tapi ketika risikonya rendah, artinya auditor yakin bahwa perusahaan ini ya aman-aman aja, berarti biasanya bukti audit yang diperlukan maka akan semakin sedikit daripada perusahaan yang berisiko tinggi. Itu tentang bagaimana auditor mengevaluasi apakah bukti yang diperoleh itu sudah berkualitas atau tidak. Nah, yang soal kedua, kita lanjut. Apa yang dievaluasi auditor saat dia melakukan pemahaman pengendalian internal perusahaan dalam rangka menentukan risiko pengendalian. Nah, jadi kan yang kita bahas sebelumnya ya, auditor akan melakukan evaluasi nih terhadap pengendalian internal. Tapi yang dievaluasi apa? Jadi, evaluasi yang dilakukan auditor saat melakukan pemahaman pengendalian internal itu adalah tentang memahami desain dan implementasi. Desain ini adalah terkait misal auditor itu menelaah
SOP-nya perusahaan itu gimana, aturannya gimana, kebijakan akuntansi yang diambil perusahaan itu gimana. Jadi desain pengendalian internalnya atau desain 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 yang ada di perusahaan tersebut. Pengendalian internal perusahaan ini desainnya gimana sih? Sudah baik atau tidak kerangka pengendaliannya? Lalu implementasinya apa? Implementasi adalah melihat kesesuaian antara praktik nyata dengan desain-desain tadi. Apakah semua karyawan itu sudah memenuhi SOP dengan baik, atau apakah aturan yang memang dilakukan, atau apakah kebijakan akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan itu sudah sesuai gitu. Itu adalah implementasinya. Lanjut soal nomor 3. Kita diminta untuk menjelaskan yang dimaksud dengan materialitas dan risiko audit. Kita jelaskan juga hubungan antara materialitas dan risiko audit ini. Yang pertama, materialitas. Materialitas ini adalah tingkat risiko salah saji informasi yang dapat mempengaruhi keputusan para pengguna laporan keuangan terkait secara rasional. Jadi, auditor ini akan menentukan batas materialitas nih. Untuk nanti dia melihat seberapa besar sih toleransi salah saji yang bisa auditor terima dalam mengaudit laporan keuangan klien ini, sehingga nantinya yang menggunakan laporan keuangan ini tidak akan terpengaruh keputusannya oleh si salah saji ini. Jadi dia nentuin ini, oh batas toleransinya segini gitu. Itu materialitas. Materialitas ini punya 3 tingkatan. Ada yang tidak material, ada yang material, dan ada yang sangat material. Dikatakan tidak material itu ketika memang keputusan biasanya nggak akan terpengaruh dengan salah sajinya. Maka jenis pendapatnya biasanya adalah wajar tanpa pengecualian. Kalau tingkat materialisasinya material, ini adalah keputusan yang terpengaruh jika informasi penting terhadap keputusan yang akan diambil. Nah, laporan keuangan ini secara keseluruhan sebenarnya dianggap disajikan secara wajar aja gitu. Jadi jenis pendapatnya adalah wajar, tapi dengan pengecualian. Ya, pengecualiannya ada di salah sajinya tadi. Lalu ada salah saji yang sangat material. Ini artinya sebagian besar dari seluruh keputusan itu didasarkan pada laporan keuangan yang akan sangat berpengaruh. Artinya, salah saji yang terdapat atau yang ditemukan oleh auditor itu ternyata sangat mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Akhirnya, auditor akan memberikan pendapat untuk bahwa laporan keuangan ini tidak wajar. Itu ketika dia sudah memperoleh bukti yang cukup dan valid. Tapi ketika bukti yang diperoleh juga tidak cukup dan valid, tapi menemukan salah saji yang sangat material, biasanya auditor akan menerbitkan pendapat tidak memberikan pendapat, menyatakan pendapat. Yang kedua, risiko audit. Risiko audit ini adalah risiko di mana auditor itu salah menerbitkan opini atau unqualified saat terdapat salah saji material dalam laporan keuangan. Jadi ya kan auditor itu tentu pasti ada juga risiko dia melakukan kesalahan. Nah, risiko melakukan kesalahan ini adalah yang disebut dengan risiko audit. Nah, hubungan antara materialitas dengan risiko audit itu adalah hubungan yang berkebalikan atau bertolak belakang. Semakin tinggi risiko audit yang dirasakan auditor, maka materialitasnya akan diset semakin rendah untuk meminimalisir kesalahan. Begitu juga sebaliknya, ketika risiko audit yang dirasakan auditor itu semakin rendah, artinya ya udah percaya gitu ya. Berarti ngaudit perusahaan ini nih risikonya rendah kok. Risiko kesalahan auditor itu rendah berarti. Maka tingkat materialitasnya akan diset semakin tinggi untuk meminimalisir kesalahannya. Jadi materialitasnya atau batas toleransinya makin tinggi juga gitu. Salah sajinya pasti juga semakin sedikit kalau dia yakin bahwa risiko auditnya itu tidak tinggi atau risiko auditnya itu rendah. Baik teman-teman, itu dia pembahasan soal nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 dalam uraian singkat di soal UTS praktik audit tahun lalu. Teman-teman selamat belajar dan selamat UTS. Bye.